Gelombang amarah rakyat meledak di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Jalanan berubah menjadi lautan api di Bandung. Massa menyerbu gedung DPRD Jawa Barat setelah tuntutan mereka tak ditanggapi. Bukannya surut, kemarahan semakin membesar. Sebuah rumah aset MPR RI, bekas rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro, ikut menjadi sasaran. Bom molotov dan batu berterbangan, api membubung tinggi hingga asap hitam menutupi langit kota. Di Yogyakarta, kerusuhan memuncak. Massa marah menyerang Mapolda DIY, membakar 2 mobil dinas polisi hingga tinggal rangka. Kantor SPKT juga porak-poranda. Polisi menembakkan puluhan gas air mata, bercampur letusan kembang api yang dilempar massa. Bau menyengat, gas menyebar hingga radius 500 meter. Warga sipil ketakutan, sementara kerumunan massa bertahan hingga dini hari. Malam itu, Yogyakarta berubah menjadi medan pertempuran jalanan. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah pos hangus dibakar. Dari Kebun Binatang Surabaya, Taman Bungkul, hingga Wonokromo, pos-pos yang semestinya menjadi simbol keamanan luluh lantak menjadi abu. Di Malang, sekitar 700 pengemudi ojek online bergabung dengan pemuda. Mereka melempar batu, merusak kendaraan dinas, hingga membakar fasilitas umum. Polisi membalas dengan gas air mata, tapi situasi malah semakin memanas dan sulit dikendalikan. Makassar mencatat tragedi paling besar. Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo terbakar hebat. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu, melahap kendaraan yang terparkir di dalam. Petugas damkar berupaya memadamkan, namun kobaran api terlanjur menjalar cepat. 3 orang dilaporkan tewas, puluhan luka-luka. Semua ini dipicu oleh amarah rakyat atas kabar kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Primob di Jakarta. Nama Ahmad Syahroni juga menjadi sorotan. Politisi Nasdem itu dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksinya. Pencopotan disebut rotasi internal, tapi publik melihatnya sebagai tanda goyahnya elit. Rumah Syahroni di Tanjung Priok digeruduk massa menjadi sasaran amuk warga yang lama kecewa. Bagi rakyat marah, ia jadi simbol politikus yang dianggap lupa akar perjuangan. Di Tanjung Priok, ribuan massa mengepung rumah Ahmad Syahroni. Polisi berjaga ketat, namun desakan massa terus meningkat. Batu berterbangan, pagar bergetar dihantam. Massa menuntut kejelasan, menyuarakan protes keras terhadap elit yang dianggap jauh dari rakyat. Situasi cepat berubah menjadi kerusuhan. Pagar rumah rusak, fasilitas sekitar porak-poranda. Aparat kewalahan menahan gelombang amarah yang meledak tanpa henti di jalan-jalan sempit pelabuhan itu. Mengapa rakyat begitu marah? Sebabnya sederhana. Ketidakadilan menumpuk. Dari harga kebutuhan pokok yang kian naik, lapangan kerja makin sempit, hingga kasus aparat yang diduga bertindak brutal. Kematian Afan Kurniawan menjadi pemicu besar. Bagi rakyat kecil, semua ini seperti bensin tersiram api. Demo yang awalnya damai berubah menjadi kobaran amarah besar karena suara rakyat terasa tak pernah benar-benar didengar oleh penguasa. Aparat berusaha bertahan dengan gas air mata, water cannon, dan barikade. Namun dampaknya seringkali berbalik. Gas menyebar ke permukiman, membuat anak-anak dan orang tua ikut sesak napas. Hal ini justru menambah benci rakyat terhadap aparat. Benturan keras berulang-ulang memperburuk keadaan. Bagi massa, seolah ruang dialog sudah tertutup, hanya tinggal kekerasan yang ditampilkan. Maka kericuhan kian tak terkendali. Api terus membakar malam-malam Indonesia. Gedung DPRD yang seharusnya menjadi rumah rakyat malah jadi simbol kemarahan. Di berbagai kota, pagar dijebal, pintu dibakar, kursi dilempar. Bagi massa, gedung itu bukan lagi tempat wakil rakyat, melainkan lambang pengkhianatan. Mereka yakin suara rakyat ditutup. Janji politik hanya pemanis. Saat gedung-gedung itu terbakar, sebagian massa merasa puas. Rakyat bisa melawan ketika elit dianggap tak lagi berpihak pada penderitaan mereka. Peristiwa Agustus 2025 menjadi alarm keras. Dari Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, hingga Jakarta, api perlawanan rakyat menyala serentak. Ini bukan sekadar demo, tapi krisis kepercayaan. Presiden Prabowo Subianto turun tangan, berjanji mengawal penyelidikan kasus kematian Afan Kurniawan. Namun, rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Jika tidak segera ditangani dengan bijak, gejolak dini bisa mengguncang persatuan bangsa hingga ke akar terdalam.
Bandung menjadi saksi betapa cepatnya amarah rakyat dapat meluas. Setelah aksi di DPRD tak digubris, massa berbalik arah dan menyerang rumah aset MPR RI di Jalan Diponegoro. Rumah yang dulunya menjadi kediaman Wakil Gubernur Jawa Barat itu dilempari puluhan molotov. Api menjalar cepat, melahap atap dan dinding kayu. Polisi sempat dikabarkan bersembunyi di dalam rumah. Rumor itulah yang membuat massa semakin kalap. Dalam sekejap, bangunan megah itu berubah menjadi puing hitam. Di Yogyakarta, hiruk-pikuk teriakan menggema. Gas air mata tak mampu menahan amarah. Puluhan tembakan dilepaskan, namun massa bertahan. Api membakar mobil dinas, kaca kantor pecah, dan pintu gerbang polisi hancur diterjang. Bagi rakyat yang marah, polisi bukan lagi pelindung, melainkan lawan di medan perang. Situasi ini bagaikan bara api yang disekam. Makin ditekan, makin membara. Warga sipil yang tak ikut aksi terjebak. Anak-anak menangis, sementara kota pelajar berubah menjadi medan tegang penuh kepulan asap. Surabaya malam itu bagaikan neraka kecil. Pos polisi di jalur-jalur utama kota diserang bergantian. Taman Bungkul, Wonokromo, hingga dekat kebun binatang Surabaya, semuanya menjadi lautan api. Aparat yang biasanya gagah di pos-pos itu hanya bisa menyingkir. Massa bergerak seperti ombak tanpa komando, namun solid. Pos yang seharusnya menjadi simbol ketertiban justru tumbang di tengah amarah rakyat yang merasa dikhianati. Api menjalar tiang, kaca pecah berhamburan, dan jalanan menjadi saksi bisu. Malang pun tak kalah panas. Aksi 700 pengemudi ojek online yang awalnya menuntut keadilan berubah menjadi kericuhan besar. Batu dilempar, kendaraan dinas rusak, bahkan beberapa fasilitas umum ikut hangus. Polisi mencoba membubarkan dengan gas air mata, namun justru membuat massa semakin kalap. Malam itu, suara sirene bersaut-sautan menandakan betapa kota pendidikan itu tenggelam dalam gelombang amarah rakyat. Solidaritas pengemudi ojek menjelma menjadi api yang sulit dipadamkan. Makassar menjadi titik kulminasi. Gedung DPRD Sulawesi Selatan terbakar hebat. Api melahap kendaraan dan dokumen penting di dalamnya. Laporan resmi menyebut 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Pemandangan gedung rakyat yang hangus menjadi simbol betapa jauhnya jarak antara wakil dan rakyat. Ribuan massa menolak bubar meski polisi menembakkan gas air mata. Petugas pemadam kebakaran berjuang melawan api, namun kerumunan menghambat upaya mereka. Malam itu, Makassar menjadi pusat perhatian nasional. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ledakan kemarahan lain terjadi. Rumah Ahmad Sahroni digeruduk. Massa menudingnya sebagai simbol elit yang jauh dari penderitaan rakyat. Pagar rumah diguncang, batu berterbangan, hingga aparat kewalahan. Sahroni yang baru dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI tak muncul di depan massa. Bagi rakyat yang marah, ketidakhadirannya dianggap bukti bahwa elit lebih memilih bersembunyi ketimbang menghadapi jeritan rakyat. Kemarahan rakyat makin dipicu oleh tragedi tewasnya Afan Kurniawan. Pengemudi ojek online itu tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di Jakarta. Berita itu menyebar cepat, menyulut solidaritas dari berbagai kota. Bagi rakyat, kematian Afan adalah simbol ketidakadilan paling nyata. Nyawa rakyat kecil melayang di jalanan, sementara elit masih sibuk berebut kursi jabatan. Tak heran, rakyat bangkit serentak, menuntut perubahan dengan cara mereka sendiri, turun ke jalan dengan kobaran hati. Aparat tak tinggal diam. Ribuan personel dikerahkan di berbagai kota. Namun strategi pengendalian massa kerap gagal. Di Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar, gas air mata justru membuat rakyat semakin marah. Tembakan ke udara dianggap provokasi. Bagi rakyat kecil, perlakuan itu semakin menegaskan jurang antara penguasa dan yang dikuasai. Aparat berhadapan langsung dengan rakyat, dan di jalanan semua terlihat gamblang, bentrokan tanpa titik temu. Krisis ini membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan dari istana. Ia menyatakan duka atas kematian Afan dan berjanji mengawal penyelidikan hingga tuntas. Namun, rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekedar kata-kata. Banyak yang skeptis, karena janji keadilan sering terdengar, tetapi jarang terwujud. Saat ribuan massa turun serentak, rakyat ingin melihat langkah konkret, bukan hanya pernyataan. Presiden kini diuji,
Mampukah ia meredam api amarah yang kian meluas? DPRD yang seharusnya menjadi ruang aspirasi kini jadi sasaran utama. Gedung-gedung di Bandung, Makassar, dan kota-kota lain dijebol, dibakar, dan diluluh lantakan. Bagi massa, gedung-gedung itu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol pengkhianatan janji politik. Janji kampanye dianggap palsu. Rakyat menuntut keadilan, dan amarah mereka kini menjadi kobaran yang sulit dikendalikan. Suara rakyat yang tak pernah didengar akhirnya meledak. Ketika gedung-gedung terbakar, sebagian massa merasa puas, seolah berkata, rakyat masih punya cara melawan. Ini adalah pesan keras, kesabaran rakyat ada batasnya. Gelombang solidaritas pengemudi ojek online atau ojol menjadi fenomena tersendiri. Dari Jakarta, Malang, Makassar hingga kota-kota kecil, mereka bersatu dalam aksi. Helm dan jaket hijau yang biasanya damai di jalanan kini berbaris dalam protes besar. Mereka menuntut keadilan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tragis, sekaligus memprotes harga BBM yang memeratkan. Bagi rakyat, ojol bukan sekedar profesi, melainkan wajah nyata perjuangan hidup sehari-hari yang kini bersuara lantang. Di Bandung, rumor tentang aparat yang bersembunyi di rumah aset MPR memperkeruh suasana. Massa yang awalnya menuju gedung DPRD beralih menyerang rumah tersebut. Puluhan bom molotov dilemparkan dan api menjalar tak terkendali. Bangunan bersejarah itu ludes dilalap api. Situasi ini menunjukkan betapa mudahnya isu memicu ledakan amarah rakyat. Sekali kabar tersebar, benar atau tidak, massa bergerak cepat dan akibatnya tak terelakkan. Di Yogyakarta, bentrokan berlangsung hingga dini hari. Massa bertahan di depan Mapolda DIY. Bau gas air mata menyelimuti udara, bercampur dengan suara tembakan gas, teriakan massa, dan tangisan warga. Pecahan kaca berserakan di jalanan. Kota pelajar ini berubah drastis, dari pusat ilmu menjadi medan perang. Warga kecil yang tak ikut aksi pun terjebak dalam kepulan asap yang menyengat. Surabaya kehilangan simbol ketertibannya. Pos-pos polisi diluluh lantak dihantam gelombang kemarahan massa. Tanpa orator, tanpa spanduk panjang, mereka bersatu dalam kemarahan. Pemandangan pos polisi terbakar menjadi kejutan bagi warga. Simbol keamaran justru rubuh, membuktikan bahwa rakyat mampu meruntuhkan apa saja ketika amarah tak lagi terbendung. Malam itu, jalanan Surabaya hanya menyisakan arang hitam dan bau menyengat sisa pembakaran. Di Malang, unjuk ras ojol yang awalnya damai berubah jadi kericuhan besar. Gas air mata ditembakkan, massa terpencar namun kembali dengan kemarahan yang lebih besar. Kendaraan dinas dihancurkan, kaca kantor pecah dan fasilitas umum terbakar. Polisi menangkap puluhan orang tetapi jumlah massa yang terus bertambah membuat aparat kewalahan. Malang kehilangan wajah damainya, berubah menjadi kota penuh api dan jeritan. Makassar menjadi sorotan nasional. Gedung DPRD hangus terbakar, mobil-mobil ludes dan korban bergelimbangan. 3 nyawa melayang, puluhan lainnya luka-luka. Di balik tragedi ini terselip pesan keras dari rakyat. Keadilan tak bisa lagi ditunda. Afan Kurniawan menjadi simbol perlawanan. Bagi massa, jika nyawa rakyat kecil tak dihargai, gedung-gedung elit tak pantas berdiri megah. Api di Makassar menjadi tanda kemarahan nasional. Di Tanjung Priok, rumah politisi Nasdem Ahmad Syahroni jadi sasaran amuk massa. Pagar didorong, batu-batu berterbangan dan suasana mencekam. Polisi berusaha membendung, tetapi gelombang manusia sulit dikendalikan. Syahroni yang baru dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR seolah menghilang. Bagi massa, ketidakhadirannya dianggap bukti bahwa elit lebih memilih bersembunyi daripada menghadapi rakyat yang marah. Kematian Afan Kurniawan menjadi pemicu utama. Video tragis yang menunjukkan ia dilindas kendaraan taktis Brimob menyebar luas di media sosial. Dari warung kopi hingga terminal, orang-orang membicarakan nasib Afan. Bagi rakyat, kematiannya bukan sekedar kecelakaan, melainkan lambang kesewenang-wenangan. Ribuan orang turun ke jalan bersatu dalam teriakan keadilan. Aparat berusaha mengendalikan situasi tetapi justru semakin tersudut. Gas air mata tak hanya mengenai demonstran tetapi juga warga sekitar. Anak-anak batuk, orang tua pingsan dan ibu-ibu berteriak marah.
Situasi ini membuat rakyat semakin yakin bahwa aparat tak peduli. Bentrokan makin parah, polisi jadi sasaran, dan simbol-simbol negara ikut dihancurkan. Malam-malam Indonesia berubah menjadi lautan api dan kepulan gas air mata. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Dari istana, ia menyampaikan belasungkawa atas kematian Afan dan berjanji mengawal penyelidikan. Namun di tengah kobaran amarah rakyat, apakah janji itu cukup untuk meredakan gelombang kemarahan yang telah melanda negeri? Ia menegaskan negara tidak oleh kalah oleh ketidakadilan. Namun di jalanan rakyat skeptis. Janji demi janji sudah sering terdengar. Bagi massa, ucapan tanpa aksi nyata hanyalah angin lalu. Meski presiden berbicara, ribuan orang tetap bertahan menuntut bukti. Rakyat ingin tindakan, bukan sekedar pidato. Bandung kembali tegang. Sehari setelah kerusuhan, polisi berusaha membersihkan puing-puing. Warga sekitar masih trauma bahwa asap dari rumah aset MPR yang terbakar masih tercium. Jalan di Ponegoro penuh dengan arang dan pecahan kaca. Anak-anak sekolah melintas dengan wajah cemas. Warga bertanya-tanya, bagaimana bisa rumah wakil rakyat berubah menjadi simbol kemarahan? Di mata rakyat, peristiwa itu adalah tanda jelas bahwa kesenjangan antara elit dan rakyat semakin sulit dijembatani. Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota budaya, kini berubah menjadi kota penuh luka. Puluhan mobil dinas hangus, kantor polisi rusak, dan banyak warga sipil menjadi korban gas air mata. Ribuan massa bertahan hingga dini hari, menunjukkan betapa dalamnya ketidakpuasan. Bagi masyarakat, aksi ini bukan sekedar kemarahan karena satu kejadian, melainkan akumulasi kekecewaan yang lama terpendam. Gas air mata hanya mempertebal keyakinan bahwa suara rakyat tidak pernah dihargai. Surabaya masih berbenah setelah malam kelabu. Pos-pos polisi yang dibakar kini tinggal kerangka besi. Warga setempat hanya bisa gelek kepala melihat simbol keawan runtuh begitu mudah. Pedagang kecil yang biasanya berjualan di sekitar lokasi ikut merugi. Dagangan mereka rusak terkena lemparan massa. Malam penuh api itu menyisakan trauma, tetapi juga pesan jelas. Rakyat marah dan keparahan mereka bukan main-main. Mereka berani menantang simbol negara yang selama ini berdiri angkuh di hadapan rakyat. Malang mencatat kerugian besar. Puluhan kendaraan dinas hancur, kantor polisi rusak, dan belasan orang diamankan. Namun, solidaritas ojek online justru semakin menguat. Mereka menyebarkan video dan foto kerusuhan menunjukkan bahwa perjuangan belum selesai. Bagi mereka, Afan Kurniawan adalah saudara, dan kematiannya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Malam panjang di Malang hanyalah permulaan dari gerakan yang lebih besar, karena semangat solidaritas terus menular ke kota-kota lain. Makassar masih dikepung asap hitam sisa kebakaran gedung DPRD. 3 korban tewas menjadi duka mendalam. Ribuan orang mengantarkan jenazah dengan teriakan keadilan. Prosesi pemakaman berubah menjadi aksi solidaritas. Media menyiarkan gambar ibu korban yang menangis histeris, membuat jutaan rakyat di layar televisi ikut terenyuh. Gedung DPRD yang hangus kini berdiri bagai monumen kemarahan rakyat, menjadi saksi sejarah bahwa suara rakyat tak bisa lagi diremehkan oleh elit politik. Jakarta Utara pun tetap panas. Rumah Ahmad Syahroni dijaga ketat aparat, pagar diperkuat dan jalan ditutup. Namun massa tetap datang, membawa spanduk dan meneriakkan slogan anti-elit. Syahroni yang kehilangan posisi wakil ketua Komisi 3 menjadi sorotan. Meski partainya menyebut pencopotan itu hanya rotasi, rakyat melihatnya sebagai tanda goyahnya kepercayaan. Bagi massa, ia bukan sekedar politisi, melainkan wajah politik yang dinilai gagal berpihak pada rakyat kecil di tengah krisis. Kematian Afan Kurniawan masih menjadi pembicaraan di warung, terminal, dan media sosial. Foto dan video Afan disebar luas, menjadikannya simbol perlawanan. Solidaritas ojek online semakin meluas. Mereka tidak hanya berunjuk rasa, tetapi juga menggalang dana untuk keluarga Afan. Rakyat kecil ikut menyumbang, menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tuntutan, tetapi kebutuhan bersama. Nama Afan kini hidup sebagai lambang perjuangan rakyat melawan kesewenang-wenangan. Aparat semakin dikritik. Gas air mata yang ditembakkan tanpa pandang bulu dianggap memperburuk keadaan. Banyak warga sipil yang tidak ikut aksi menjadi korban, termasuk anak-anak.
Video seorang bocah yang menangis kesakitan terkena gas air mata viral di media sosial. Netizen marah, menyebut tindakan aparat sebagai bukti arogansi. Kejadian itu membuat citra aparat semakin jatuh. Bukan yang meredam, tindakan keras justru memicu gelombang kebencian baru dari rakyat. Presiden Prabowo menghadapi ujian besar. Ia telah menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan penyelidikan. Namun, rakyat menunggu bukti nyata. Berbagai kalangan mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut tuntas. Jika tidak, mereka khawatir kepercayaan publik akan semakin terkikis. Prabowo, yang dulu dieluk-elukan sebagai pemimpin tegas, kini dihadapkan pada tantangan nyata. Mampukah ia berdiri di sisi rakyat atau justru terjebak membela aparat yang dituding lalai? DPRD di berbagai kota kini menjadi sasaran kemarahan. Gedung-gedung yang seharusnya menjadi tempat menyalurkan aspirasi justru berubah menjadi target pembakaran. Di mata rakyat, DPRD adalah lambang janji kosong. Saat gedung-gedung itu terbakar, pesan yang ingin disampaikan jelas, rakyat sudah muak. Mereka tidak lagi percaya pada kata-kata manis politisi. Api yang melahap kursi, meja, dan dinding gedung rakyat adalah simbol perlawanan, tanda bahwa keadilan harus diperjuangkan sendiri. Di Bandung, situasi dijaga ketat oleh aparat. Jalan menuju DPRD dipagari kawat berduri. Kendaraan taktis berjajar. Namun, ketegangan masih terasa. Warga yang melintas menatap penuh waspada, takut kerusuhan kembali pecah. Sisa puing rumah Asad MPR yang terbakar menjadi tontonan pedih. Banyak warga menyebut semua itu akibat pengabaian suara rakyat. Bandung memberi pelajaran. Ketika aspirasi tak dihiraukan, rakyat bisa berubah menjadi gelombang amarah yang melahap simbol-simbol kekuasaan. Yogyakarta berusaha bangkit. Aparat membersihkan puing. Mobil-mobil dinas yang hangus ditarik keluar. Namun luka di hati rakyat belum hilang. Banyak warga masih marah karena gas air mata tidak hanya mengenai demonstran, tetapi juga warga sipil. Teriakan protes bergema di kampus-kampus. Mahasiswa bersuara lantang menuntut keadilan untuk Afan. Kota pelajar yang biasanya tenang kini dipenuhi mural perlawanan. Yogyakarta mencatat bahwa rakyat tak akan diam menghadapi kesewenang-wenangan. Surabaya masih dibayangi trauma. Pos-pos polisi yang dulu berdiri tegak, kini tinggal puing. Simbol keamanan itu berubah menjadi arang hitam. Warga sekitar merasa tak lagi punya tempat berlindung. Kerugian materi memang besar, tapi yang lebih terasa adalah hancurnya kepercayaan. Banyak warga menilai aparat gagal mengayomi. Surabaya menjadi bukti bahwa ketika rakyat marah, tidak ada simbol kekuasaan yang kebal. Api amarah bisa menjalar kemana saja tanpa bisa dihentikan. Malang masih memulihkan diri. 13 pos polisi dirusuk, 3 diantaranya dibakar, dan 61 orang ditangkap. Namun solidaritas ojek online semakin membesar. Di terminal dan pangkalan, para pengemudi bercerita tentang Afan, mengingatkan sesama bahwa perjuangan belum selesai. Malang kini menjadi simbol solidaritas rakyat kecil yang bersatu. Dari balik asap kerusuhan, lahir keyakinan baru. Rakyat biasa mampu bersuara, dan suara itu tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Makassar masih menjadi epicentrum gejolak. Gedung DPRD yang hangus menjadi pemandangan memilukan. 3 korban jiwa telah dimakamkan, namun ribuan orang masih berkumpul menyalakan lilin. Mereka menyebut pengorbanan itu tak boleh sia-sia. Media nasional menyorot Makassar sebagai tanda bahwa amarah rakyat bukan hanya lokal, tetapi nasional. Api yang membakar gedung DPRD Sulawesi Selatan menjadi simbol kemarahan seluruh bangsa, mengingatkan elit bahwa rakyat bisa bersatu saat merasa dikhianati. Di Jakarta Utara, rumah Ahmad Syahrani yang digeruduk masih dijaga ketat. Polisi menutup jalan dan memasang kawat berduri. Namun, massa tetap berdatangan. Bagi mereka, Syahrani adalah wajah elit yang dianggap gagal. Pencopotannya dari Komisi 3 DPR tidak cukup memulihkan kepercayaan. Warga menginginkan kejelasan, tanggung jawab, dan bukti bahwa wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat. Tanjung Priok menjadi panggung di mana suara rakyat menggema menuntut perubahan nyata. Nama Afan Kurniawan kini terus bergema. Ia bukan lagi sekedar driver ojek online, tetapi simbol perlawanan. Dari Jakarta hingga pelosok daerah, wajahnya terpampang di poster, mural, hingga profil media sosial. Solidaritas rakyat menjadikan Afan pahlawan baru, pahlawan rakyat kecil. Kisahnya menyentuh hati jutaan orang. Kematian tragisnya membangkitkan kesadaran bahwa nyawa rakyat harus dihargai.
Afan menjadi api yang menyulut semangat bangsa untuk berdiri bersama. Aparat semakin tertekan oleh kritik publik. Video bocah yang menangis karena gas air mata masih viral, menjadi bukti bahwa warga sipil tak dilindungi. Rakyat menuntut keadilan dan suara mereka tak lagi bisa diabaikan. Lembaga hak asasi manusia angkat suara menuntut investigasi menyeluruh. Kritik datang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dunia menyoroti Indonesia, mempertanyakan bagaimana sebuah demokrasi bisa menghadapi rakyatnya dengan cara keras. Tekanan internasional membuat isu ini semakin panas. Presiden Prabowo kini berada di titik krusial. Janji penyelidikan harus diwujudkan atau kepercayaan publik bisa runtuh. Banyak pihak mendesak dibentuknya tim independen yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan aktivis. Jika tidak, rakyat khawatir kasus Afan hanya akan jadi catatan singkat tanpa keadilan nyata. Prabowo yang dikenal tegas kini diuji. Apakah ia mampu memimpin bangsa melewati badai ini? Atau justru akan tercatat gagal meredam krisis nasional terbesar setelah reformasi? DPRD yang terbakar di berbagai kota meninggalkan pesan kuat. Bagi rakyat, itu bukan hanya kemarahan, tetapi juga peringatan. Gedung megah bisa runtuh, kursi empuk bisa hangus jika rakyat merasa dikhianati. Api yang membakar adalah simbol bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Pesannya jelas, jangan pernah remehkan suara rakyat kecil. Dari Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, hingga Jakarta, kobaran api itu menyatu jadi satu teriakan, rakyat bangkit.